Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi yang ada di SD Negeri Laren 03. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pada siang hari ini yaitu pemberian sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wahid. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada para hadirin semua, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan kepada teman-teman mahasiswa yang kami hormati, di sini saya mewakili Kepala Sekolah SDN Laren 03 yang kebetulan ada acara. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana dalam kesempatan ini Allah telah memberikan kita diberi kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Sera. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Atas perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya cuma mendoakan, ya, mewakili KS menyampaikan alhamdulillah kegiatan ini itu adalah kegiatan yang sangat positif, ya, yang semoga dengan kegiatan diseminasi modul budaya positif nanti bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Tidak akan panjang lebar ya, karena perwakilan, ya, di sini atas nama Kepala Sekolah ya kami ucapkan selamat kepada Bu Sela yang menjadi calon guru penggerak, Ibu. Semoga menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan guru-guru di SD Laren 03 ini menjadi guru-guru yang lebih meningkat, inovatif dalam pembelajaran yang diajarkan. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh perwakilan kepala sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ayu Sela Justisia, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dewan Guru serta rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman pengalaman budaya positif, yang mana ini adalah sebagai pemenuhan tugas guru penggerak modul 1.4 bersama saya Ayu Sela Justisia, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Laren 03 Kabupaten Brebes. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Bu Nurul yang telah melaksanakan rangkaian seleksi calon guru penggerak, Ibu.
mengikuti salam guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang definisi modul 1.4 mengenai budaya positif. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, ini ada fasilitator saya dengan Ibu Yusvita SBDFM. Beliau pengajar saya dari Siak, Sumatera. Yang berikutnya lagi ada pengajar praktik saya dengan Ibu Syafrina Rahmawati MPD. Beliau selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Raga 7. Ya, topik dalam eksplorasi bahasa. Nanti yang saya akan bahas di sini ada yang pertama ada tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Topik yang kedua ada teori motivasi, hukuman penghargaan serta restitusi. Ketiga ada keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini yang nanti kita akan bahas, kita akan share bersama-sama. Ya, materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebelum di materi yang pertama, tadi saya menerangkan tentang budaya positif. Apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu atau saudara semuanya tentang budaya positif? Kebiasaan. Oke, budaya positif. Budaya berarti kebiasaan. Kalau positif berarti baik. Oke, berarti budaya positif adalah budaya atau kebiasaan yang baik. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 3 sudah banyak kebiasaan positif nih. Semoga terus konsisten untuk dilaksanakan. Oke, lalu dari semua itu yang telah kita laksanakan, apakah benar atau ada kekeliruan selama ini? Barangkali apa yang sudah kita terapkan selama ini adanya miskonsepsi. Maka di sini ada perubahan paradigma. Sebelumnya saya minta ada 2 orang untuk maju. Siapa yang sukarela? Barangkali ada yang mau sukarela maju, 2 orang saja. Dari mahasiswa 1, dari rekan guru 1. Silakan. Mas Ari ini kok. Ini buat satu loh. Mas nggak apa-apa mas. Nggak akan saya apa-apa. Oke. Saya minta satu benda yang paling berharga. Bikin mas. Satu saja benda yang paling berharga menurut panjenengan. Satu saja. Tuliskan satu nama benda yang paling berharga. Sudah digenggam. Sini Bu. Oke. Saya minta di pos-pos nggak apa-apa, digenggam sekuat mungkin. Sini mas. Sebelah sini. Oke. Digenggam sekuat tenaga. Di pos-pos nggak apa-apa. Iya. Oke. Sudah. Tadi yang tertulis adalah benda yang paling berharga. Oke. Saya minta di antara keduanya biar masnya Mas Fahrul minta barang berharga yang digengami. Saja ini yang digenggam adalah barang berharga punya Bu Sari. Diminta. Bu Sari juga minta itu. Kalau bisa saya mempertahankan, syukur-syukur dapat juga. Gimana? Dibujuk, diraih, pokoknya saya minta itu. Iya. Ya terserah. Mas, ayo tukar. Mas gimana ya gitu? Terserah. Pokoknya sebisa mungkin ya. Boleh tantangannya boleh. Saya minta bantuannya selama 30 detik, selama 10 detik aja enggak minta timernya 10 detik saja. 10 detik saya minta timernya untuk saling bujuk-bujukan ya. Terserah mau dibujuk, mau diancam, mau dirayu seperti apa. Ini ada dengan layar.
Oke, studi kasus tadi boleh kita ambil kesimpulan bahwa ada apa sebaliknya, kenapa kok masih mau ngasihin ya HP ke Bu Sari juga menentukan sebenarnya ada apa. Mari kita tengok di sini. Barangkali adanya miskonsepsi. Ternyata oke, ada perubahan paradigma yang perlu kita ketahui di sini. Ilusi kontrol tentang guru mengontrol murid. Tadi saya mau tanya, yang tadi dikasihkan sebenarnya kenapa? Saya ingin tahu kenapa mau ditukar gitu? Kenapa dengan mudahnya menukar begitu saja HP-nya? Kenapa Mas? Kenapa? Apa ada bujukan lain selain tadi di balik layar? Dibully. Tapi kan tadi belum tahu posisinya. Gimana itu? Oke, ternyata tadi tertukar itu karena memang sekali lagi kayak gini. Dari studi kasus tadi, kita lihat di sini ilusi kontrol yang ada adalah guru mengontrol murid. Sebenarnya kan tidak bisa. Itu adalah ilusi. Pada dasarnya yang bisa mengontrol diri siswa adalah anak itu sendiri. Seperti itu gitu. Kita beranggapan selama ini apa yang kita lakukan anak harus ikuti, dan apa yang anak ikuti itu adalah kemauan kita tanpa kita sadari itu benar tidak sih, benar-benar kontrol dari anaknya sendiri gitu. Nah tadi seperti tadi saya tanyakan, kenapa mau ngasih? Nggak tahu tuh, berarti kan karena paksaan gitu tuh, atau gimana? Berikutnya lagi ada kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita mungkin selalu memberikan kritikan terhadap anak. Kalau misal ini ada biasanya terdapat pertengkaran, gara-gara kamu si A jadi tidak berangkat. Nah si B ini kan merasa jadi hati, merasa jadi dirinya merasa bersalah. Oh iya, gara-gara saya kemarin jadi tidak, hari ini jadi tidak masuk, gitu kan. Berikutnya lagi ada kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sangat baik, tapi efek untuk jangka panjangnya akan menimbulkan ketidakmandirian pada anak. Jadi tergantung pada kita. Contoh kalau kita nggak ada di kelas, guru lain masuk, jarang ada yang mengikuti apa yang diberitakan. Kata Bu, seperti ini gitu. Ini yang mengakibatkan penguatan positif bermanfaat, tapi cenderung menjadi ketergantungan pada si anak. Berikutnya lagi ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah seperti tadi, saya berhak memaksa untuk bisa bertukar benda gitu ya. Tapi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa. Apa yang kita lakukan belum tentu anak juga mau melakukan. Dan sekali lagi, kalau anak mau melakukan bisa jadi itu hanya ada dalam keterpaksaan atau misalkan wah orang disuruh mau nggak mau harus melakukan seperti itu gitu. Ini ternyata adalah suatu ilusi untuk kita. Semuanya adalah ilusi. Mari kita bareng bersama-sama untuk berbenah bahwa apa yang sedang terjadi ini, mari kita berubah bahwa dengan adanya perubahan paradigma stimulus respon melalui teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teorinya adalah kita tidak bisa untuk merubah ini. Yang benar adalah kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah, kita hanya bisa melakukan untuk memahami pandangan orang tersebut. Kita pahami dunia anaknya, kan seperti itu. Kita tidak bisa merubah peserta didik kita, tapi kita hanya bisa memahami pandangan mereka. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap guru, setiap di kelas pasti ada murid yang melakukan kesalahan ini. Dan perilaku buruk dinyatakan sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya pada teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang kadang-kadang kamu kenapa seperti itu? Ditanya terlebih dahulu. Ada nggak yang seperti itu? Atau kadang-kadang malah kita melihat suatu kasus buruk yang terjadi, langsung kita menghakimi tanpa melihat terlebih dahulu tujuannya melakukan itu
pada sebenarnya tadi yang pada seperti kasus tadi, masih kan sebenarnya hanya saya kan yang bisa kontrol. Saya sebenarnya nggak mau ngasih HP ini ke Bu Sari, gitu. Tapi terpaksa, ya terpaksa juga ya. Oke, pada sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol. Misalnya bujuk seperti apapun, kita tidak bisa mengontrol. Tapi ternyata setelahnya kita tukeran HP sama emas, gitu. Ternyata mau, gitu ya. Berikutnya lagi ada pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi tuker-tukeran nggak mau, tapi setelah dibujuk oke ini tukeran, jadi mau ya. Tapi sebenarnya pada teori Foucault mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, tadi ya saat dipaksa nggak mau, setelah yuk kita kolaborasi tukeran, akhirnya jadi mau. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi sudah baik diperankan. Berikutnya lagi ada disiplin. Oke, saya mau tahu disiplin itu apa? Disiplin identik dengan peraturan. Oke, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin identik dengan peraturan dan cenderung lebih pada ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Terikatnya pada hubungan. Ini yang cenderung terjadi pada kita. Namun harus ada yang kita bagaimana untuk memupuk itu. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita perhatikan. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Semua ini harus kita wujudkan demi mencapai profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada berapa gitu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kita sudah tahu semua ini sudah bukan asing bagi kita, gitu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu, untuk mencapai kedisiplinan perlu kita tanamkan nilai-nilai kebajikan universal, terutama untuk dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Oke, materi yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini barangkali ada yang pernah mendengar kata restitusi sebelum di sini? Ya, saya pribadi dengar kata restitusi pun setelah mengikuti guru penggerak dulu, Pak. Oke, di sini ada teori perilaku manusia. Tadi kaitan dengan yang peristiwa tadi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu apa? Nah, tadi masnya mau tukeran karena ada youtuber emas juga, gitu kan? Berarti itu adalah motivasi eksternal, bukan karena motivasi dalam diri sendiri. Saya mau dikasihkan HP-nya, gitu kan? Itu berarti masih dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu pun motivasi eksternal. Saya mau tanya sama guru-guru di sini, kenapa semuanya pada jam 7 sudah ada di sini? Itu kenapa? Kenapa, Pak? Disiplin peraturan. Oke. Karena peraturan jam 7 sudah di sini. Kalau menurut bagaimana? Kenapa alasannya? Itu sama aturan. Oke, jam 7 harus sudah di sini. Kalau saya pribadi nanti pinjamnya jadi ya betul saya pribadi. Oke, berarti kalau itu ada motivasi dari eksternal, masih dari dalam luar motivasinya. Belum terbangun motivasi dalam diri sendiri, belum ada motivasi internalnya. Berangkat jam 7 karena satu takut teguran dari KS, dua takut pinjamnya nanti jadi lebih lewat jamnya, dapat potongan, satu lagi karena aturan. Berarti itu adalah karena motivasi eksternal, belum ada motivasi internalnya. Lalu motivasi
Jawab hukuman atau konsekuensi saja. Yang pertama, ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurutnya konsekuensi atau hukuman? Hukuman, oke. Lari di lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dua olahraga yang sering melakukan ini, hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi, oke. Kita bungkus ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Gimana, Pak? Yang biasa olahraga yang sering melakukan ini. Kalau anak tidak pakai masker lalu disuruh push up, ini konsekuensi atau hukuman? Ini berarti konsekuensi. Hukuman. Oke. Dikemas ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Jawabannya adalah ya. Ini yang pertama adalah hukuman. Yang konsekuensi adalah menggantikan kertas. Ia mencoret-coret punya teman, konsekuensinya harus menggantikan. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini namanya konsekuensi. Lari melilit lapangan basket 2 kali, ini pun namanya konsekuensi. Lantas apa perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Di studi kasus barangkali ada yang tahu sebelum mengalami materi berikutnya? Gimana? Ada yang mau jawab? Hukuman apa, Pak? Kalau hukuman itu melanggar suatu aturan, konsekuensi itu melakukan kesalahan yang bukan aturan. Lagi, Pak? Ya, benar. Kalau hukuman itu adalah apa ya? Melanggar suatu aturan ya. Kalau konsekuensi itu harus melakukan apa? Imbal balik dari suatu kesalahan gitu. Tapi ya melakukan kesalahan yang harus dibenarkan tapi bukan aturan. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Kita lihat di sini. Nah, ternyata perbedaan hukuman dan konsekuensi tidak jauh beda sama dengan Pak Wali tadi katakan gitu, bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Rata-rata hukuman yang tetap menyakitkan, anak adalah berontak. Berikutnya lagi, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Tapi memang ini apa ya? Kalau hukuman bisa kita kenang sepanjang masa. Dulu saya dihukum apapun sampai dihukum sama guru kelas sampai sekarang masih teringat gitu. Benar gitu? Ada yang pernah dihukum sama guru kelasnya selama sekolah SD atau SMP? Dan ingat gini, sampai sekarang masih ingat. Sering. Baru sering. Alhamdulillah. Pokoknya sering ya Pak. Masih berapa? Hukuman asli. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Nyatanya sampai sekarang masih pada ingat ya hukuman itu. Nah, kalau konsekuensi hanya jangka pendeknya saja. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, otomatis nek dihukum pasti benci. Kedisiplinan rata-rata kaitannya dengan hukuman. Kalau melanggar kedisiplinan, otomatis nanti dihukum. Anak pun cenderung jadi benci. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan. Dihukum, mau gak mau harus dilakukan, dipaksa berarti. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan.
Berikutnya lagi adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, mesti buruk sekali. Diingatannya pun, di memori ingatannya pun terekamnya buruk. Tapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Udah dihukum, jadi anak apa dia menyembunyikannya. Betul atau betul? Ya. Kalau konsekuensi tidak, anak justru akan belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya lagi adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, hukuman mesti selalu seperti ini. Kayak tadi, lari 100 kali keliling lapangan, malu ya malu, capek juga, ya kan? Itu hukumannya kayak seperti ini, marah, rasa bersalah, dan merasa dipermalukan. Tapi kalau konsekuensi sendiri adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, hanya saat itu saja, hanya saat anak menerima konsekuensi ini bersifat sementara. Dari antara hukuman dan konsekuensi, paham ibu? Ini sampai saja kita belajar bersama. Di sini saya bukan berarti saya lebih mumpuni nih, barangkali ada pengetahuan lain yang bapak ibu tahu, mau kita share saja. Oke, restitusi. Jujur kata restitusi itu saya baru dengar setelah di buku gerak. Sebelumnya saya belum kenal itu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dikatakan oleh Yesus tahun 2004. Lalu dari pengertian itu, apa ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Ya, berikutnya, yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi berfokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi dapat mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Dari restitusi ini kita menyambungkan pada keyakinan kelas. Kaitan dengan keyakinan kelas apa? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Kaitan sama restitusi ini akan bisa kita jalankan bila mana adanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Pendapat saya, kalau misalkan peraturan yang harus ditaati itu terlalu mengekang gitu, jadi nanti anak akan cenderung satu mungkin kalau untuk anak-anak kelas 3 itu kebanyakan tidak menaati peraturan, karena ada beberapa anak yang cenderung lebih ingin kebebasan. Nah, ya, terus keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kalau misalkan kita ya dulu misalkan ini tuh seperti ini tuh seperti ini harus arahnya ke sini. Kemungkinan murid akan lebih merangkul lebih untuk kita gitu loh. Ya, seperti itu saja. Padahal yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Oke, ya, dari Mbak mahasiswa silakan.
mungkin untuk peraturan itu sifatnya satu pihak dari yang membuat peraturan, sedangkan untuk keyakinan kelas itu disepakati dua belah pihak, dari yang membuat peraturan dan dari yang akan melaksanakan peraturan. Bagus sekali jawabannya. Ada keterkaitan ya antara Bu Uci sama Mbak siapa? Mbak Tania. Ya, betul sekali yang dikatakan beliau-beliau. Kalau peraturan, kalau peraturan lebih ke ya ke hukuman. Kalau keyakinan adanya kesepakatan bersama-sama. Oke, ini sebenarnya ada video nanti keyakinan kelas yang saya buat. Ini contoh video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan sendiri, karena kalian nanti di kelas saya juga bisa diterapkan. Saya ulangi lagi nih. Oke, keyakinan kelas ini tidak ada paksaan sama sekali. Saya minta satu anak untuk mengungkapkan satu pendapat yang mereka inginkan. Lalu kemudian ditempelkan di sini di papan tulis. Nah, berhubung banyak sekali peraturan-peraturan yang hampir mirip, ini hampir sama. Lalu saya klasifikasikan lagi untuk lebih singkatnya. Saya untuk minta. Nah, di sini semua dari 8 anak kelas 5 saya ada 8 siswa dan masing-masing anak mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Apa yang ingin mereka terapkan di situ? Nah, yang pertama Oke, di sini mereka melakukan curah pendapat apa yang ingin mereka terapkan di dalam kelas. Nah, setelah itu saya menunjukkan kembali. Lantas apa? Ini misalkan datang tidak terlambat. Datang tidak terlambat. Ada lagi yang masuk kelas jam 7. Nah, berhubung sama semua, akhirnya saya mengklasifikasikan ternyata oke, yang kelas pertama yang kita sepakati adalah dengan tepat waktu. Berikutnya lagi adalah, nah ini coba saya tempel di sini. Ini karena kelas yang saya yakin mereka nanti akan selalu dengar. Oke, lanjut pada materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kita semua punya kebutuhan dasar. Ya, ini apa saja kebutuhan dasarnya? Coba saya ingin tahu. Kebutuhan dasar apa? Standar makan. Mbaknya apa? Makan minum. Oke. Sepatu. Sepatu bagus sekali ya. Sama ini, oke. Sekarang apa yang bukan dasar? Yang paling mendasar terus. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Maksudnya apa itu? Ya, kita lihat. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Pak Wahid tadi butuh dasar pengen duit, berarti untuk bisa dapat duit kita harus bagaimana kan gitu nih Pak? Nah, ketika kita mendapatkan apa? Oke, lanjut kepada materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kita semua punya kebutuhan dasar. Ya, ini apa saja kebutuhan dasarnya? Coba saya ingin tahu. Kebutuhan dasar apa? Standar makan. Mbaknya apa? Makan minum. Oke. Sepatu bagus sekali ya. Sama ini.
Ya, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Pak Wahid tadi butuh dasar pengen duit, berarti untuk bisa dapat duit kita harus bagaimana kan gitu ya Pak? Nah, ketika kita mendapatkan apa yang ingin kita dapat, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar tadi ada yang menyebutkan pangan, sandal, papan, tas, sepatu, dan healing. Ya semua itu betul. Tapi yang kita bahas di sini adalah kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Simbolnya dengan love. Oke. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makan. Itu tadi yang makanan berarti masuknya ke kebutuhan untuk bertahan hidup nih Bu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima hanya untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok. Nah, pasti kalau kita mengikuti suatu organisasi ingin diakui, ingin diterima, ini bagian dari kebutuhan untuk disayangi. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya karena mereka benar-benar merasa disayangi. Lalu kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan tentang penguasaan. Oke, kebutuhan ini adalah meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Berikutnya adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Kebutuhan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, ya. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebutuhan akan kebebasan. Berikutnya lagi adalah kebutuhan akan kesenangan. Oke, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini disimpulkan dengan gambar balon ya, dengan permainan dan kesenangan, identik dengan kesenangan. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Biasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Dari beberapa kebutuhan dasar yang sudah kita bahas, lalu kaitan dengan posisi kontrolnya bagaimana itu? Posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Oke. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Wiener-Blasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada yang selama ini menempatkan diri sebagai pemulung? Ada tidak? Tidak ada, alhamdulillah. Kedua adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ada yang di kelas menerapkan, saya sebagai guru yang menerapkan posisi saya membuat anak merasa bersalah. Ada? Yang tidak ada. Berikutnya sebagai teman. Ada yang memposisikan diri sebagai teman? Kebanyakan sebagai teman. Oke. Pemantau? Pemantau juga. Kadang di posisi teman, kadang di posisi pemantau. Oke. Dari kelima ini, mari kita bahas bersama-sama. Pembuku
sebagai teman, biasanya kata-katanya seperti apa? Tadi katanya banyak sekali yang memposisikan diri sebagai teman. Coba contohnya bagaimana? Seperti apa? Menurut Sebagai teman. contohnya ya, penerapannya saya sebagai teman loh selama di kelas itu perlihatkan dengan apa? Tindakan seperti apa? Oke, ya tindakannya itu seperti tadi. Kalau kita merasa bahwa kita sebagai teman, kita ngobrol sama anak itu ya seperti kita sama teman, senyum. Hei, sini tahu, dulu kita gitu ya, gitu kan? Ada pakai bahasa gaul. Kamu pakai bahasa gaul atau yang sering biasa ya juga. Kadang yang sering identik kita lakukan adalah kita mudah-mudahan merangkul teman, merangkul murid sebagai teman dengan bahasa yang tidak lepas dari senyuman. Ya, itu juga bagian dari memposisikan diri sebagai teman. Berikutnya adalah pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Tadi ada yang memposisikan diri sebagai pemantau. Coba saya minta Wilma. Coba tadi katanya sebagai pemantau. Kayak apa di kelas sebagai pemantau? Memantau perilakuan anak di kelas. Dalam proses atau di luar. Memantau berarti selama di kelas dipantau terus gitu, istirahat pun dipantau terus. Ada di sini. Nah, namun di posisi pemantau ini ada kelemahan kita bahwa kita tidak bisa sepenuhnya memantau anak, hanya pada jam-jam tertentu saja. Gitu ya. Apalagi anak di sekolah juga tidak full 24 jam. Ya. Yang berikutnya lagi ada di posisi manajer. Nah, ini di antara kelima posisi yang paling baik adalah menempatkan diri sebagai manajer. Mengapa? Di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Dari mana kita bisa? Yaitu dari keyakinan kelasnya yang tadi sudah kita buat. Nah, jika suatunya ada suatu pelanggaran, maka adanya konsekuensi. Bagaimana dengan seperti apa kita melaksanakan itu? Kita menempatkan diri sebagai manajer. Oh, kamu tadi datang terlambat. Kenapa? Kan gitu. Kita berpikir lebih dahulu kan. Kenapa datang terlambat? Lalu, yuk kesepakatan kelas kita apa? Lalu kita cari konsekuensinya bersama-sama. Inilah berarti bagian dari posisi manajer. Dari kelima posisi ini, setelah kita tahu ada nggak yang mau bergeser posisinya tadi sebagai teman, mau jadi manajer atau mau tetap mau jadi teman saja? Jadi teman saja. Oke. Nah, ini dia. Ada pertanyaan. Siapakah yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Siapa yang mengatakan? Ada yang mengatakan adalah si pembuat orang merasa bersalah. Salah kali ada yang telat. Lalu saya sebagai guru kelas
Berarti ini merupakan ini sebagai pemantau. Lalu ada lagi kalimat bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Berarti kita menanyakan solusinya. Inilah bagian dari posisi kontrol sebagai manajer. Kita tanya anak maunya apa, lo bagaimana? Kita selesaikan bareng-bareng. Ini berarti menempatkan diri sebagai manajer. Berikutnya lagi ada kalimat kamu selalu yang paling terakhir. Manajer jangan kau yang terakhir. Kau yang pernah berpengalaman. Nah itu berarti ya kan? Itu kita menempatkan diri sebagai pengurus. Nah dari sini berarti masih tentang posisi kita sebagai itu apa? Ada yang mau bergeser nih posisinya? Tetap sebagai teman sebagai teman, sebagai penghukum. Oke, intinya kita berada di semua posisi kontrol dalam kondisi dan keadaan apapun. Oke, bagus sekali. Berikutnya adalah terakhir, materi terakhir. Sebelum materi terakhir, saya mau minta semangatnya Bapak Ibu dulu. Kayaknya udah ngantuk ya. Mau nggak sambil atau lagi pada puasa semua? Jadi aku mau sampai santai aja. Kita ini diskusi santai saja. Oke. Sebelum ke materi terakhir, saya ingin pemanasan dulu. Oke, saya minta berdiri dulu semuanya. Ya, bukan itu. Oke, saya minta biar nggak capek aja. Saya pengen dengan semangatnya. Kalau saya bilang SD di Ketinggalan 03, jawabnya apa? Jawabnya semangat sukses. Oke? Iya, saya semangat semuanya. SD Ketinggalan 03 semangat tapi kayaknya kurang semangat. SD Ketinggalan 03 sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, boleh silakan duduk kembali. Saya senang sekali berada di tengah-tengah para guru hebat dan mahasiswa yang hebat juga. Masih ngantuk? Belum bisa. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Saya pun mengenal segitiga restitusi setelah mengikuti calon guru program. Ya, ini dia segitiga restitusinya. Segitiga restitusi yang pertama adalah validasi kebutuhan. Saat kita menemukan anak melakukan suatu pelanggaran, kita validasi kebutuhannya terlebih dahulu. Bisa jadi ada beberapa kebutuhan yang tadi sudah dikasih, ada yang belum terpenuhi. Bisa belum beres. Sebenarnya kenapa sih? Ternyata setelah diselidiki apa? Caper misalkan, atau hanya pengen biar dibus-bus gurunya gitu kan? Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui adalah validasi kebutuhannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Kamu kenapa tentang terlambat? Menanyakan keyakinan. Anak jawab, iya Bu, saya begadang terus. Kalau mau gimana? Jadi berangkatnya kesiangan. Lalu menanyakan
ngos-ngosan, udah dikit-dikit tuh ditaruh di tubuh kita, pasti akan langsung cium nantinya. Lalu bagaimana kita menstabilkan isi tugas kita di segi leadership institusi ini, kita untuk menstabilkan identitas. Dengan bagaimana? Contoh kalimatnya seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kan atau gitu ya, iya ternyata gitu. Untuk si pernah pelanggan, atau juga kamu juga pernah pelanggan. Jadi tidak menggunakan anak langsung. Ini adalah langkah segitiga institusi. Kalau validasi kebutuhan nih, contoh yang kalimat yang kita ucapkan, kamu tentu punya alasannya. Tadi kita kasih kesempatan dulu anak untuk menyebutkan alasannya kenapa pelanggan, kan gitu. Cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi kita tanya solusinya. Bagaimana agar tidak terlambat? Kan gitu. Kita tanya. Kamu tadi kan HP terus. Begadang. Berarti biar tidak terlambat. Kamu mau nggak? Jangan begadang lagi atau kurangi ya begadangnya. Nah di sini tugas kita untuk mengefektifkan anak agar mendapatkan yang mereka butuhkan. Oke, terakhir jalan-jalan sama janda. Sekian dari saya. Oke, materinya sudah selesai. Materinya sudah selesai. Saya berbandingkan waktunya di sana. Jujur banget. Terakhir kata-katanya salur. Ya, terima kasih kepada Ibu Ayu Sena Justisia yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas dan luar biasa. Untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh Bu Sela, dibuka satu termin pertanyaan untuk 3 orang atau 2 orang penanya. Para yang mau bertanya, silakan. Ya, ada lagi selain Bu Sari? Dari mahasiswa barangkali ada yang ditanyakan? Oke, sahabat Bu Sari. Ya, bisa lah yang Biar semuanya lihat. bagaimana untuk bisa menumbuhkan motivasi internal pada anak didik yang mana anak sudah terbiasa dengan motivasi eksternal. Sudah, terima kasih. Gimana Bu? Langsung jawab kalau langsung dulu? Barangkali ada yang mau menambahkan sama pertanyaan? Kalau tidak ada, dijawab dulu saja. Terima kasih pertanyaannya. Barangkali ada yang mau jawab. Kata Bu Sari tanya, saya punya anak didik biasanya terpacu sama motivasi eksternal. Nah, sedangkan tadi materi tadi menunjukkan kita harus bukan motivasi internal itu bagaimana? Sedangkan udah terbiasa dan iming-iming hadiah dapat 100 nanti dikasih permen gitu. Atau dari rumah sudah terbiasa sama orang tuanya belajar dulu, madrasah dulu nanti boleh main HP. Itu kan bagian dari motivasi eksternal. Barangkali ada yang mau jawab, saya persilakan. Bagaimana caranya ini dari mahasiswa juga suatu Mbak? Saya ingin dengar suaranya dari tadi belum dengar. Suaranya ada. Jawabannya juga benar. Oh, silakan. Enggak. Motivasi eksternal pada anak didik. Saya coba menjawab bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal, karena kebiasaan itu mendapatkan motivasi eksternal dari luar. Itu saya kira dilihat dari apa yang dilakukan guru. Anak itu lebih cenderung meniru, meniru apa yang dia lihat, apa yang dia amati itu akan ditiru, baik itu baik atau buruk itu pasti akan ditiru. Terus kebiasaan guru yang misalnya gurunya datang terlambat, guru juga akan menilai, guru pengetahuan kan begitu ya. Nah, guru akan masuk. Nah, seperti itu. Satu yang dua. Jika ada guru yang menilai uang yang sudah jadi
hubungannya dengan ketika dia bertingkah laku atau berucap dengan sana dalam kata-kata atau berucap itu semuanya akan ditinjau. Makanya caranya itu tadi ya sebisa mungkin guru itu mencontohkan yang baik ya, mencontohkan yang baik untuk anak-anak sehingga nanti dalam diri kita akan muncul kayak itu misalnya itu seperti itu biasanya anak kalau mendorong seseorang itu akan meniru apapun yang menjadi perilaku dia baik dalam pakaiannya dan ucapan itu pasti orang-orang. Terima kasih. Banyak pakai komplit sekali besar gimana puas atau tidak dia menjawab dulunya? Puas. Oh my God. Saya menambahkan sedikit ya, bahwa sebenarnya untuk motivasi intensif tersebut bagaimana kita bangunnya ya tadi jawaban guru juga sangat bagus sekali sudah lengkap bahwa kita harus menjadi teladan ya. Jadi guru itu yang menuntut tapi menuntun agar apa? Itu tadi kita tidak agar motivasi itu anak terbangun dari satu ya. Pertama dilihat dari eksternalnya dulu. Oh, role modelnya siapa? Saya ngefans sama. Saya senang sekali sama Bu Ella. Gitu. Anak pasti akan ikut apa semua berarti yang dilakukan sama Bu Ella ini. Guru adalah role modelnya. Dan kita sebagai guru kembali lagi. Ingat, kita tidak bisa menuntut. Kita hanya bisa menuntut. Dan kembali lagi pada teori kontrol yang tadi sudah kita pelajari bersama bahwa semua teori kontrol ada pada diri anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa dalam hal, tapi itu tidak bisa menuntut. Maka bagaimana? Jalan lain yang baik adalah kita harus berkolaborasi. Semua kita di sini yuk kita bangun bersama-sama untuk membuat suatu keyakinan sekolah yang tentu akan menjadi suatu kebudayaan baik untuk sekolah itu sendiri. Bagaimana besar? Intinya kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan kalau murid berarti kita kalau pada murid juga dengan sekolah, dengan pihak sekolah yang stakeholder yang ada, kita berkolaborasi bersama-sama. Ini barangkali ada yang mau menambahkan tentang pertanyaan besar atau ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya, tadi ada salah satu kebutuhan bahasa Indonesia itu adalah kesenangan. Di situ bagaimana kita menciptakan supaya anak-anak itu senang. Jadi setiap hari itu pengen berangkat sekolah, pengen berangkat sekolah, tidak ada beban. Ya. Karena tahunya di sekolah itu senang, ya senang belajar untuk bersenang-senang. Cuma ketika kita menerapkan itu belajar untuk kesenangan, itu akhirnya terlalu asik. Penting juga senang-senang itu ya, padahal tidak semua hal itu bisa diterapkan dengan menggunakan metode seperti itu. Ini bagaimana caranya supaya anak itu tetap muncul kesenangan untuk tetap berangkat ke sekolah walaupun setiap hari itu menghadapi materi-materi yang berbeda dan juga tidak semua diterapkan dengan metode seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana selalu di sekolah senang, sekolah itu bukan suatu beban. Oke, berarti kita ambil. Tapi sebelum saya jawab, barangkali ada yang mau jawab. Pak Wahid, silakan. Pak Wahid mau jawab dulu. Dari pertanyaan dulu, saya persilahkan. Terima kasih. Kalau menurut saya agar anak tersebut itu bisa rajin sekolah dengan tadi apa? Biar tidak cuma kesenangan saja. Kalau menurut saya itu kita menerapkan pola pikir anak, ya, pola pikir anak apa sih tujuan dari sekolah tersebut? Ya. Jadi anak-anak itu diberi pemahaman, ya, tujuan sekolah tersebut itu untuk apa? Ya, biar mereka sadar, jadi diberi kesadaran kepada anak-anak tersebut dan tujuan sekolah itu apa, yaitu untuk bekal nanti dari tua agar kita seperti apa, ya, diberi pemahaman kepada anak-anak. Kan kadang
anak-anak itu bakat juga berbeda-beda. Ada anak yang rajin sekali, dikasih tugas disuruh nulis itu senang. Ada juga yang anak-anak disuruh nulis itu tak mau, ya gitu. Saya biasanya kalau seperti itu, saya yang anak-anak yang kurang rajin ya itu terus saya beri pendekatan terus beri pemahaman biar pola pikirnya itu bisa berubah itu kalau pemahaman saya seperti itu ya. Ada yang menerima, ada yang juga nggak menerima, ya kita terus berusaha seperti itu. Jawabannya singkat padat. Mana kelas nggak baru jawabannya Bu? Atau mau dipasang lagi? Atau berapa ya? Atau gimana, ada yang mau nggak lagi? Dan yang mau sudah sekali dulu Bu. Oke, cukup. Ya, saya ambil garis bawah untuk itu semua kita kayak dengan kolaborasi. Karena pembelajaran di kelas tidak semuanya bisa dengan metode A, gitu Ibu. Tidak semuanya bisa dengan senang-senang. Kita kembali lagi ke kolaborasi dan menempatkan nilai itu kepada manajer purpose kontrol tadi sebagai manajer. Bagaimana? Ayo kita buat kesepakatan. Kamu mau belajarnya seperti apa? Dengan ditanya seperti itu jawabannya beragam. Ya, nah kita kembali lagi manajer kontrol posisi kita. Yuk kita ambil apa dulu? Mau seperti apa? Kita biarkan anak untuk coba pendapat terlebih dahulu. Lalu kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita bangun. Bahwa kalau ada misalkan bosannya di situ nah keyakinan kita kembali lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Maka itu perlunya adanya pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti ada kelas, kita kembali lagi, yo apa yo keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati, kan gitu. Gitu Ibu. Seperti itu dari saya. Barangkali yang mau menambahkan, silakan. Mahasiswanya, suaranya. Tes vokal juga, silakan. Biar kelihatan jelas vokalnya biar Sudah cukup? Saya mohon maaf jika ada suatu kesalahan yang ada pada diri saya, itu semata-mata datang dari diri saya, dan kalau bukan dari kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapat dan apa yang saya paparkan tadi, hasil seni kita semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa kita terapkan bersama-sama, berkolaborasi untuk membangun budaya yang lebih baik. Tentunya dari sini kita dan ini sebelumnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke penutup acara. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator pada kegiatan diseminasi ini mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.